Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan utama pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga nantinya otot yang akan lemas dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh khususnya pada kaki nanti akan terurai dan larut dibuang melalui saluran pembuangan ya. Di samping itu ya, pijat urut juga bisa berguna sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya, dan memberikan nutrisi ataupun vitamin bagi kulit ya. Setelah itu ya, kaki kiri dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya, sehingga nanti otot kaki benar-benar lemes ya. Dan harus diperhatikan ya, kadang terasa sakit ya apabila banyak terdapat akumulasi asam laktat di situ ya. Dan jangan lupa pada telapak kaki juga bisa diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat. Kemudian jari-jari kaki dipijat serta ditarik lembut, serta sela jari kaki dipijat-pijat. Ini akan memberikan stimulasi saraf ya, yang berhubungan dengan organ tubuh ya. Jadi organ tubuh yang mengalami kelainan nanti bisa terstimulasi dan akhirnya bisa normal kembali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan treatment seperti ini ya. Dilipat ke depan dan pantat dipijat-pijat ya. Ini akan melemaskan otot serta sendi ya, khususnya pada kaki. Kemudian setelah dalam keadaan dilipat, diangkat ke depan pelan-pelan ya. Dan setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri ya. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga benar-benar nanti otot kaki akan lemas, peredaran darah dan hormon akan lancar, serta asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh khususnya pada kaki tersebut nanti akan terurai ya, dan dikeluarkan melalui saluran pembuangan. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah pemijatan ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil,
keringat keluar berkelebihan, mungkin juga sering buang air kecil, main ceret, dan mungkin badan justru akan sakit semua. Hal itu tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, dan tidak perlu diobati, karena itu merupakan proses pengeluaran racun atau detoksifikasi ya. Nanti beberapa saat akan hilang sendiri, serta keluhan yang dideritanya nanti akan sembuh. Cara pemijatannya itu seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat ya, dan dipijat lagi ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya, seputar kempol itu ya, sehingga otot kaki nantinya akan benar-benar lemas ya, peredaran darah akan lancar ya. Kemudian setelah itu telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya sama yang dilakukan pada kaki kiri tadi ya. Pada telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Sela-sela jari dipijat-pijat lembut, serta jari dipijat sambil ditarik lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini ya merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya. Dimana obat-obatan kimia ya apabila terakumulasi di dalam tubuh itu sulit untuk dikeluarkan atau dibuang, dan terakumulasi dalam tubuh dan bisa mengakibatkan atau merupakan pemicu kanker ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan serta diberikan treatment seperti ini ya, dan pantat dipijat serta kaki sedikit diangkat ya. Harus diperhatikan jangan terlalu sakit ya, kalau terlalu ya nanti bisa mengakibatkan sakit dan tidak nyaman ya. Kemudian setelah itu ya, kedua kaki baik kaki kiri maupun kanan itu dipijat secara bersama-sama. Caranya kaki kiri dan kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Ini benar-benar untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Pada pantat ya sedikit kita tekan-tekan ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan treatment seperti ini. Dan dipijat lagi ya. Kemudian setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantatnya. Caranya pantat dipijat-pijat ya secara merata. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Yang terpenting harus dikonfirmasi kira-kira pemijatan mana yang ia inginkan atau dibutuhkan ya, sehingga di satu sisi penyakit nanti bisa sembuh, segala keluhan nanti bisa sembuh, dan si pasien mengalami kenyamanan ya, merasakan enak, sehingga si pasien nantinya akan suka dengan pemijatan
yang seperti itu ya. Pijatan urut ini juga bisa mendorong keluarnya enzim ya, endorfin, mana enzim ini membuat rasa riang ya, yang bersemangat ya. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang kuat, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekankan pada seluruh wilayah pantat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Pantat terus dipijat-pijat, karena pantat ini juga merupakan pusat persendian dan pusat pergerakan ya. Oleh karena itu harus benar-benar ya terbebas dari masalah ya. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan pinggang sampai ke punggung. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, arahnya dari bawah sampai ke atas gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat saraf dan sumsum tulang belakang ya. Dan di tulang belakang itu pula merupakan produsen dari sel-sel darah merah. Oleh karena itu, tulang belakang perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada tulang belakang ya, kita berikan pijatan ya, sehingga nantinya saraf yang terdapat pada tulang belakang nanti terstimulasi dan akan menstimulir organ tubuh, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan nanti bisa sembuh dan normal kembali ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Mungkin Anda merasa vulgar ya terapi pijat urut ini, dan memang sistem terapi pijat urut ini harus melepas pakaian karena tubuh nantinya akan dioles dengan minyak ya sebagai pelicin, dan dipijat dengan cara menggosok ya, sedikit berbeda dengan jenis pijatan yang lain ya, sehingga harus melepas pakaian ya. Oleh karena itu, bagi Anda yang membutuhkan, silakan ditonton video ini, dan apabila Anda tidak suka silakan di skip saja ya. Dan tujuan dari konten ini adalah memberikan edukasi kepada Anda ya, agar Anda bisa memijat sendiri pasangan Anda tanpa harus menggunakan jasa pijatnya, apalagi si pemijat itu adalah laki-laki ya. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan ya, dari pinggang sampai ke punggung ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, dan sekaligus problem kemeng, sakit atau kaku di daerah pinggang nantinya akan sembuh ya.
Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Sela tulang belikat itu dipijat ya sampai ke punggung ya. Dan memang punggung juga harus mendapatkan perhatian yang khusus ya, karena di punggung juga banyak permasalahan ya. Kemudian dilanjut tangan kanan juga dilipat ke belakang dan dipijat pada sela tulang belikat ya. Kemudian kita ulang lagi ya, apabila dirasa pemijatan ini kurang kuat, dengan menggunakan siku tangan ya. Diulang dengan menggunakan siku tangan, dilipat 90 derajat tadi dan ditekan-tekankan seperti yang dilihat pada video ini. Terus kita pijat-pijat ya, sambil kita tekan-tekan lembut ya. Kita berikan pijatan refleksi dulu pada tulang belakang ya. Dari bawah sampai ke atas dan di daerah punggung sedikit kita tekan ya. Kemudian kita palingkan baik ke kanan maupun ke kiri secara bergantian ya, sehingga dipastikan tubuh nanti menjadi lemas ya. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya dari pinggang sampai ke punggung, dipijat lagi ya. Caranya seperti ini, sedikit diberikan pemijatan, sedikit ditekan-tekan ya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Caranya seperti ini. Terus kita pastikan ya bahwa di daerah situ nanti tidak ada yang terlewatkan. Dan apabila dirasa kurang kuat juga, kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan ya, dan dipijat sambil digosokkan begitu ya. Itu biasanya si pasien meminta agar agak diperkuat ya, mungkin karena sakit ya, atau mungkin kemang sehingga minta lebih diperkuat, biasanya begitu ya. Oke, bisa dilakukan dengan seperti itu, tapi tetap terukur dan terarah ya. Untuk punggung ya, kita pijat-pijat sehingga permasalahan ada di daerah pinggang sampai punggung nanti terselesaikan ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya dari pangkal leher ya, itu kita pijat-pijat lembut ya, dan kepala kita pijat-pijat. Harus berhati-hati ya, karena di daerah leher itu juga banyak saraf dan saluran ya, baik saluran pernapasan ya maupun saluran pembuluh darah ada di situ ya. Oleh karena itu harus berhati-hati ya, jangan terlalu keras ya. Kepala kita pijat-pijat dan rambut kita tarik, serta kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Vertigo dan migrain bisa sembuh dengan cara seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita palingkan ya ke kiri, kita pijat bagian kanan
kepala samping kanan ya, secara lembut. Dan ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan setelah cukup, kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kepala samping kiri ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini merupakan pijatan refleksi di daerah kepala ya. Ini akan terasa enak luar biasa. Kemudian setelah itu kita pijat tangan kanan ya, masih dalam posisi tengkurap ya. Caranya tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Biasanya di daerah tangan ini banyak problem ya, sakit, kemeng, rinu dan sebagainya, nanti akan sembuh. Samping itu nanti juga bisa sebagai sarana untuk membersihkan tangan ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan, karena kita gosok dengan menggunakan minyak. Dan karena yang saya gunakan adalah minyak zaitun, maka tentu saja banyak nutrisi ya, yang sangat bermanfaat bagi kulit. Kemudian telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan ada titik-titik tertentu kita pijat. Kemudian jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Caranya seperti yang dilihat pada video ini ya. Terus kita pijat secara berulang-ulang ya, agar segala keluhan yang terdapat pada tangan khususnya nanti akan hilang ya. Kemudian tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang iga. Kemudian setelah itu dilanjut tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga dipastikan akumulasi asam laktat nanti akan hilang ya, terurai dan dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Makanya nanti akan terdapat detoksifikasi yang antara adalah mencret, sering buang air kecil dan sebagainya. Itu adalah tanda ya bahwa ada zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh sehubungan dengan pemijatan ini ya. Itu tidak ada masalah, tidak berisiko, jadi dibiarkan saja, nanti beberapa saat akan berhenti sendiri ya, mencretnya berhenti sendiri, atau mungkin pipisnya nanti juga akan berhenti sendiri, dan segala keluhannya nanti akan sembuh. Caranya dengan cara pijatan terapi pijat mulut ini ya. Dan setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sendi tulang beka tadi. Kemudian kita lanjut langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi terlentang ya. Caranya kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya.
Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak itu harus cukup karena minyak ini merupakan pelumas ya. Apabila minyak itu kurang, nanti akan memperbesar gesekan ya antar kulit sehingga kulit terasa panas, bahkan bisa sampai memar ya. Oleh karena itu minyak harus cukup. Dan setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi. Langkah ini dilakukan untuk lebih leluasa ya dalam memijatnya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan ya, agar antara sendi dan otot nanti akan lemas ya. Kemudian kita lipat serta kita berikan treatment seperti ini dan dipijat lagi. Kemudian dilanjut pada kaki kiri. Caranya kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kita berikan tes untuk kesehatan pinggang juga ya dengan cara seperti itu ya, dan juga untuk sendi lutut ya, agar cairan sinovial nanti ya akan cukup ya produksinya. Kemudian kaki kiri kita angkat dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang seperti ini. Dan kaki kiri kita tarik ke depan sambil kita olahragakan ya, dan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat, kemudian dipijat kedua kaki secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, mudah bukan cara terapi pijat urut ini? Ya silakan dipraktekkan ya, dicobakan pada pasangan Anda ya. Maka nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya. Terus kita pijat sambil pada pangkal paha itu sedikit kita tekan-tekan ya. Dan setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan ya, secara bersama-sama. Kurang lebih kita tarik 3 kali, kita kembalikan lagi ya. Ini untuk memastikan bahwa otot dan persendian nanti akan lemas gitu ya. Baik dari otot kaki, paha sampai ke pinggang ya, bahkan sampai ke punggung nanti akan terasa. Kemudian setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian perut ya, masih dalam posisi terlentang. Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Mula-mula arahnya spin ya, terus dalam gerakan memutar seperti itu. Apabila sudah lemas nanti ya kita kondisikan ya. Kita kondisikan kira-kira keluhannya apa mungkin memperbaiki peranakan, atau mungkin perut sedang kembung atau masuk angin ya, bisa lakukan dengan cara seperti ini. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan perut ini harus bijaksana, tidak boleh asal memijat perut apabila tidak ada keluhan ya. Di samping itu, pemijatan perut ini merupakan sarana untuk diet ya.
bagi Anda yang mempunyai perut ya dengan lemak yang tinggi di atas perut, nanti bisa diterapi dengan cara seperti ini. Nanti akan perut Anda akan menjadi singset ya, langsing, padat gitu ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan bertanya atau memberikan tambahan ulasan demi sempurnanya konten ini ya. Saya persilakan dan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komentar Anda itu tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka akan dihapus sendiri oleh YouTube ya. Kemudian setelah pemijatan perut selesai, kita lanjut pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya, dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita oles dengan minyak dan dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan pangkal lengan kita berikan pijatan ya, pangkal lengan. Ini bagi Anda yang merasa sesak nafas atau mungkin batuk-batuk, khususnya batuk karena capek, nanti akan sembuh ya, karena otot ini berhubungan dengan otot paru-paru ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Otomatis dengan dipijat seperti ini, nanti otot akan lemas ya, peredaran darah akan lancar, dan tentu saja akumulasi asam laktat di dalam tubuh nanti akan hilang ya, dan merupakan pemberian nutrisi serta pembersihan bagi kulit Anda ya. Jadi banyak sekali ya guna atau fungsi dari pijat urut ini ya. Ya, dimana pijatan ini akhir-akhir ini mulai banyak ditinggalkan dan beralih pada obat-obatan kimia ya. Nah, perlu diketahui bahwa Anda harus menggunakan obat-obatan kimia secara bijaksana dan sesuai dengan resep dokter ya, agar tidak terjadi ya akumulasi bahan aktif obat kimia yang sukar terlarut ya, dan bisa terakumulasi di dalam tubuh, dan itu akan membahayakan ya. Silakan menggunakan obat kimia dengan resep dokter ya. Yang lebih penting lagi, silakan dicoba ya, dicoba kembali pijat urut ini. Apabila besar manfaatnya dan tanpa obat kimia, Anda bisa sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya. Kenapa ya kita tidak hanya pijat urut saja dan harus kita tinggalkan obat-obatan kimia ya, agar tidak terjadi akumulasi dan ketergantungan obat kimia ya. Kemudian setelah pemijatan sekitar wilayah dada selesai, dilanjut pemijatan kepala. Caranya ya, pada posisi lurus, tegak lurus seperti ini kepala, kita pijat bagian kening ya. Caranya dioles dengan minyak bagian kening tersebut, kemudian dipijat dari alis ini, ditarik ke atas sampai pangkal rambut ya, sampai ke samping rambut ya, dan kemudian rambut ya ditarik-tarik ya, terus kepala dipijat sambil rambut ditarik-tarik, dan kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Jadi harapannya ya tadi migrain vertigo akan sembuh ya, dan problem sakit kepala nanti akan sembuh dengan cara seperti ini ya, karena ini juga merupakan terapi saraf juga ya. Kemudian kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pipi kiri, pelipis kiri ya, ada leher
namun harus dengan hati-hati ya. Sekali lagi itu di daerah leher yang sangat banyak saraf dan pembuluh darah ya. Kemudian kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Seluruh samping kanan ya, kita pijat-pijat. Dan setelah itu kepala kita angkat dan kita berikan pijatan pada pundak ya, atau punggung. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kepala kita angkat ya, sehingga kita bisa memijat bagian bawah tadi. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan kiri ya. Caranya tangan kiri dioleskan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang, sehingga ya tangan kiri baik dari atas maupun dari bawah nanti kena pijat semua, tidak ada yang terlewatkan ya, khususnya di daerah sekitar ketiak ya, sampai pangkal lengan sampai pangkal tangan itu kita berikan pijatan. Dan telapak tangan kita berikan pijatan refleksi juga. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Ada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat ya. Sela-sela jari kita pijat dan jari dipijat sambil ditarik lembut. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita pijat pada pangkal lengan ya. Dan dilanjut pemijatan pada tangan kanan. Caranya sama seperti pada tangan kiri. Tangan kanan dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Terus kita pijat-pijat ya, dijamin tidak ada yang terlewatkan. Nah ini berhubungan dengan pengusiran asam laktat yang harus dipijat dan ditekan. Namun yang perlu diperhatikan ya, harus proporsional dalam pijatan. Telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya, sama seperti halnya pada tangan kiri tadi, tangan kanan juga sama. Pijatan ini mungkin tidak asing bagi Anda ya, karena ini sudah cara lama yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita ya. Kemudian tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal. Nah, kemudian selanjutnya kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian ya tubuh kita palingkan ke kiri dan kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan sampai turun ya, pada sela tulang belikat, pada pinggang bagian kanan, pantat bagian kanan sampai kaki kanan ya. Jadi kita pijat semua. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pemijatan dari arah manapun yang terlewatkan ya. Jadi lengkap ya, kanan, kiri, atas, bawah, semua dipijat. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita berikan treatment dengan cara menekan pada pinggang ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Dan kita palingkan ke kanan dan kita pijat bagian kiri. Caranya seperti yang dilihat pada video ini ya.
mulai dari pundak kita pijat-pijat, kemudian sela tulang belikat kita pijat, pinggang sampai ke pantat dan bahkan sampai ke kaki ya, kita pijat-pijat. Dan kedua kaki kita lipat ya, kita lipat dan kita berikan treatment seperti ini. Langkah ini akan memberikan sensasi yang luar biasa ya. Kemudian setelah itu ya, langkah ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya, dan sama, tidak ada yang terlewatkan ya. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik, dan kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa. Kemudian kita berikan treatment ya dengan penumpu lutut kita. Kita tekan ya, kita tarik pundak itu ke belakang ya, sebanyak 3 titik ya. Kemudian tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali begitu ya. Nah, dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa ya, dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.